wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal aziz. Man kana yuridu al-akhirah hasid lahu fi harsihi wa man kana yuridu hasab dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rafa'allahu a'malan ibadi kullaha fi hadha syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadaluna lima simiya sa'ban qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala li annahu yatashabbihi khairan hatir. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikani alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk sama-sama kita mengkaji, sama-sama kita muhasabah atau introspeksi terhadap diri kita masing-masing agar kita lebih semangat lagi ke depan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita akan bisa menambah semangat kita untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah istiqomah kita dalam ibadah, menambah kemantapan kita dalam ibadah, dan pada akhirnya Allah akan selalu menambah keimanan kita. Allah akan memilih kepada kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah, orang yang selalu diberkahi oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu berkah anaknya, berkah keluarganya, berkah rizkinya, berkah ilmunya, berkah amalan kesehariannya. Salawat seiring salam kita sampaikan kepada baginda aku Rasulullah SAW, Nabi yang memberikan khutbah, memberikan uswah, memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti istiqomah mensuri tauladani apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang Allah rahmati, pada malam hari ini, karena ini malam Sya'ban, maka saya ingin sedikit membahas masalah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Walaupun ada beberapa hadis tentang Sya'ban itu hadisnya dhaif, tetapi hadis dhaif itu boleh dibuat dasar untuk keutamaan ibadah, bukan untuk dasar hukum. Ya, hadis itu kalau hadis dhaif itu untuk qadha'ul amal, untuk memberikan semangat orang supaya beramal, boleh dipakai. Sementara kalau untuk menjadi dasar hukum itu sepanjang yang sahih masih ada, maka tidak boleh dipakai. Kepada malam hari ini kita akan mencoba tentang keutamaan daripada bulan malam disebut Sya'ban. Malam disebut Sya'ban karena ada beberapa malam, ya, selain daripada malam Lailatul Qadar, ada beberapa malam yang punya satu keistimewaan. Ya, Allah memberikan membuka kebaikan, ya, pada malam-malam itu. Dari hadis yang menjelaskan tentang Sya'ban, kita ambil hadis yang nomor 4 yang judul kitabnya Husnul Bayan fi Lailatin Nisfu Sya'ban. Akhraja Al-Khatib fi riwayatil Malik, dikeluarkan oleh Imam Khatib dari riwayat Imam Malik, Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah qalat, Sayyidah Aisyah bersabda,
Sami'tu Rasulullah sallallahu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, saya mendengar Nabi yaqulu berkata, bersabda. Rasulullah bersabda, ya kalau Allah berfirman. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yaftahullahu al-khaira fi arba'i layalin. Allah membuka, kata Rasulullah, Allah membuka kebaikan-kebaikan pada 4 malam. Itu 4 malam itu maksudnya bukan langsung pertama, kedua, ketiga, bukan, berbeda bulannya. Artinya di 4 malam, di malam-malam itu ya, yang apa namanya tentang keutamaan malam itu. Pertama itu malam ya, malam Allah bukakan pintu kebaikan-kebaikan dari 4 malam. Yang pertama adalah Lailatul Udhiyah, artinya malam hari raya kurban atau hari raya haji malamnya, berarti tanggal 10 Zulhijjah ya. Walailatul Fitri, dan malam Lailatul Fitri ya, di malam tanggal 1 Syawal. Kemudian walailatul nisfu Sya'ban, walailatul nisfu min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa fi lailatul Arafah ilal azani, wa fi lailatul Arafah, pada malam Arafah. Arafah itu ilal azani, malam Arafah ilal azani sampai subuh. Arafah itu adalah tanggal 9 bulan haji. Arafah disebut dengan Yaumul Arafah, Lailatul Arafah. Jadi Allah buka kebaikan ini karena kita sebentar kan masuk pada nisfu Sya'ban. Jadi ada beberapa malam yang Allah bukakan pintu kebaikan. Nanti khusus nisfu Sya'ban ada di belakang Sya'ban. Ini hadis yang nomor 4 ini jelaskan itu bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ada 4 malam yang Allah buka pintu kebaikan. Kebaikan tentunya bagi orang-orang yang pada malam itu ada ikhyaul lail. Artinya apa? Menghidup-hidup malam itu dengan apakah baca Al-Quran, apakah sembahyang tahajud, apakah memohon para Allah. Artinya yaftahil khair, artinya yaftahil khair, artinya Allah membuka kebaikan pada malam itu. Yang layalil, malam-malam itu ya, artinya di saat malam itu 4 malam yang kita sebutkan tadi, kita jangan lupa untuk melakukan tambahan ibadah kita, seperti kita sholat tahajud. Manusia selalu berhajat kan, manusia selalu berhajat sampai siapa? Sampai Allah. Hajat kita sampaikan kepada Allah ya. Pertama malam Zulhijjah, malam Idul Fitri, malam Idul Sya'ban, dan malam Arafah. Berarti ini hadisnya nggak beruntut, itu nggak dalam arti pertama Arafah terus tanggal 10 kan ya. Malam Udhi, malam kurban ya. Jadi kurban itu kan kalau diartiin secara Indonesia ya kayak begitu kan. Korban itu sebelahnya korban yakrobu kurbanan. Korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Ya. Kemudian kalau dialihkan dalam bahasa Indonesia ya pengorbanan kan. Hari raya haji itu kan disebut dengan al-udhah, malam udhiyah. Malam malam kurban ya. Dalam arti kenapa kurban itu disebut dengan udhiyah, makanya ketika orang menyembelih kurban kan dengan ucapan Allahumma hadhil udhiyah, itu kurban udhiyah sebenarnya. Udhiyah itu asal kata itu doha, artinya waktu duha ya, waktu duha ya. Maka bahasa Indonesia, karena apa? Penyembelihan kurban itu sunnatnya
yang pas itu adalah ketika pada waktu duha, dalam arti bagian gitu loh, maksudnya bagian itu kemuliaan. Kemudian malam Idul Fitri juga begitu. Malam Idul Fitri, Aidun itu artinya kembali, fitri itu kesucian, kembali kesucian, karena selama sebulan ditempa puasa, kemudian ditebus dengan apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah untuk mengangkat amalan puasa. Ya, puasa kita ini masih berada di angkasa, berada di langit dan di antara langit dan bumi. Diangkat dengan apa? Zakat fitrah. Puasa zakat fitrah itu mengangkat amalan puasa. Pertanyaan kita, mak mana kamu kira-kira tidak pernah puasa? Tapi yang diangkatnya oleh zakat fitrah kira-kira. Apa yang diangkatnya kira-kira? Debriu. Kekasihnya ada. Itu. Jadi itu. Ya. Jadi makanya orang maunya yang ringan kan. Zakat fitrah memang nggak pernah ketinggalan, tapi nggak pernah puasa. Apa yang mau dia diharapkan sama Allah, kira-kira apa ini? Ya Allah, ini puasa sebulan, puasa ada kan? Itu kan. Tuh. Nisfu Sa'ban, di walailati nisfu min Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Pertengahan bulan Sa'ban. Nanti kita lihat di situ. Kemudian yang terakhir adalah fi lailatul arafah ilal azani. Maksudnya begini. Malam tanggal 9. Tanggal 9 apa? 9 haji kan. 9 haji. Malam sampai waktu subuh, azan ini ada waktu subuh. Nah, makanya ada perbedaan takbir antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Itu ada perbedaannya begini. Kalau dalam Idul Fitri kesunahan takbir itu kan mulainya ketika masuk habis berbuka puasa langsung takbiran sampai semalam suntuk kan. Nah, kalau Idul Adha enggak. Umpamanya besok lusa itu Idul Adha, nanti subuh kita habis resuh sudah ada kesunahan untuk takbir gitu. Itu kalau Idul Adha lebih longgar lagi. Arafah itu karena perkumpulan. Ya, Arafah itu kan perkenalan ta'aruf. Arafah pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Nah, ini ya Pertemuan di bumi itu ya. pertemuan di bumi. Ya, karena saling memanggil Hawa, Adam, terus akhirnya bertemulah ya. Ada amalan di dalam kita berjanji itu kan, amalan nisfu Sa'ban. Ya, habis sholat maghrib, kemudian kita baca Yasin 3 kali dan doa. Walaupun hadisnya itu sebenarnya hadis yang dhaif itu. Tetapi untuk amal, untuk memberikan semangat orang beramal boleh. Itu namanya hadis. Namanya fi badha'il a'mal. Ya. Ada. Ini di dalam kitab yang kita jelaskan sedikit dalam kitab Zurratun Nasikhin. Zurratun Nasikhin. Intanya orang-orang yang nasihat. Tapi di dalam ini diawali dengan menyebut Al-Quran. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahu bermula Allah, latifun itu zat yang belas kasihan, bi'ibadi pada hamba-hambanya, yarzuqu Allah memberikan rizki, man kepada seseorang, hambanya kepada makhluknya, yasha'u yang dikehendaki, wa huwa bermula Allah, al-qawi itu zat yang kuat, al-aziz zat yang perkasa. Aziz itu ada perkasa. Man siapa orang kana yang adalah yuridu menghendaki harsal akhirah, pahala akhirat, nazid bi harsihi, maka aku kata Allah akan menambah
kepadanya dalam pahalanya. Tetapi wa man kana yuridu hasanat dunya, dan siapa orang yang menghendaki pahala dunia, nuktihi, Allah akan memberinya minha dari dunia itu. Tetapi wa malahu, dan tidak ada baginya bil akhirati, di dalam akhirat, min nasibin, dari bagian. Jadi artinya ayat ini menjelaskan pertama, Allah itu latif kepada hambanya, belas kasihan, sangat lembut, sangat lembut. Dalam Ar-Rahman Ar-Rahim juga begitu. Allah itu bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Allah itu Rahman Rahim, memberikan belas kasihan kepada hambanya. Nah, perbedaannya di mana Rahman dan di mana Rahimnya. Kalau Rahman itu, sifat Rahman Allah itu diberikan kepada semua hambanya di dunia ini. Ya, semua makhluknya dari yang paling kecil, semut yang paling kecil, sampai gajah yang besar, manusia yang kecil, semut sampai manusia yang besar, itu semuanya di dunia itu dikasih oleh Allah. Rizki dikasih oleh Allah. Bahkan istidrat itu artinya di dunia dikasih terus, diangkat oleh Allah, tetapi di akhirat dijatuhkan, di istidrat. Nah, seperti kisah Bal'am atau Kibar Siso di zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu saking hebatnya. Tapi iblis itu tahu bahwa Barsiso atau Bal'am itu, dia itu bawah ahli neraka. Iblis sudah melihat ke arah Allah. Ini nanti ahli neraka, diuji terus, sama iblis diangkat. Akhirnya dijatuhkan. Itu umat sebelum umat Nabi. Tapi umat Nabi Muhammad setan nggak tahu. Umat Nabi Muhammad itu setan nggak tahu ini nanti orang ini akan su'ul khotib al-khusri. Nggak tahu setan. Nggak bisa melihat. Karena selalu terhalang-halangi oleh para malaikat. Nah, Allah itu maha latif, halus, belas kasihan kepada hambanya, selalu memberikan rizki kepada yang dikehendaki, ya, dengan rizki yang baik. Rezeki yang, kalau rezeki sudah berkah berarti di atasnya manfaat itu di bawahnya berkah. Kalau sudah berkah udah manfaat. Karena lihat kan, kalau kita mengucapkan orang nikah itu apa Pak? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum bil khair. Bahasanya barokah, bukan nafa'ah, bukan. Barokallah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Bukan nafa Allah, bukan. Mudah Allah memberi manfaat, bukan. Artinya dalam kata-kata doa itu, kalau sudah diberkahi oleh Allah, dalam kondisi yang sempit diberikan kesabaran oleh Allah. Dalam kondisi yang longgar diberikan kesyukuran oleh Allah. Itu namanya berkah, rezeki. Dan Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Siapa orang yang menghendaki, ya, pahala akhirat, Allah akan tambah. Tapi siapa orang yang menghendaki pahala dunia, Allah juga diberikan oleh Allah, tapi yang dikehendakinya. Tetapi wa malahu fil akhirati min nasib, baginya di akhirat tidak ada bagian. Nasib itu artinya bagian. Nasib bukan artinya bagian. Tidak ada bagian. Ya. Ada beberapa nafsiran, kila sebagian mengatakan dalam Sudatul Wa'idin bahwa kila Allahu latifum bihim bil arzaki minat thayyibati. Nah ini, ya. Pengertian Allah memberikan rezeki yang kepada orang yang dikehendaki oleh Allah itu, semua memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengertian latif di sini adalah Allah itu memberi belas kasihan kepada hambanya, memberikan rezeki dan minat thayyibati dari rezeki yang baik. Nah, rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik. Allah berikan rezeki yang baik. Halalan
thayyiban. Bukan sekedar halalan saja, tapi halalan thayyiban. Mana halal, mana baik. Ya, mana halal, mana baik. Kemudian ada lagi penafsiran tentang latif ini, yakni yarhamu man la yarhamu nafsahu bil aniyati war rahmah. Yakni memberikan belas kasihan kepada orang yang enggak memberi belas kasihan kepada diri sendiri bil inayati war rahmah, dengan memberikan pertolongan dan rahmah. Ya, artinya begini, bahwa Allah itu sifat rahimnya Allah. Makanya ada kata-kata silaturahim. Silaturahim itu, silah itu tali, untuk menarik, rahim itu rahmat Allah. Silaturahim itu artinya menarik rahmat Allah. Maka orang silaturahim itu, yang suka bersilaturahim itu, Allah berikan pertama kehidupan yang berkah, yang kedua diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak. An-Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, fadlu sa'bana ala sa'iri suhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Nah, keutamaan bulan Sa'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, ya. Kafadli itu seperti utamaku ala sairil anbiya, dibanding dengan para nabi. Keutamaan bulan Sa'ban dibanding dengan bulan yang lainnya selain bulan Ramadan itu seperti utamanya Allah dibanding dengan utamanya nabi. Ya. Itu. Wafatu Ramadan ala sairi syuhur kafat lillahi ta'ala ala ibadihi. Ya. Keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Allah dibanding dengan hambanya. Lebih tinggi lagi, ya. Gambaran Ramadan, ya, dibanding dengan bulan yang lainnya itu. Seperti utamanya Allah dibanding dengan manusia, nggak ada apa-apanya. Artinya hebatnya bulan Ramadan. Makanya kan bagi kita ahli sunnah kan, kalau Rajab itu ada Isra Mi'raj, mengingatkan kita tentang sholat. Sa'ban, ya, bercabang-cabang mengingatkan. Biasanya bulan Sa'ban, ya, disebut dengan, kalau istilah kita, bulan Rawah kan. Rawah, yaitu Rawah itu sebenarnya dalam bahasa Arab juga menjiplak bahasa Arab itu. Arwah maksudnya kan. Gitu. Nah, kemudian pada bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar 3 itu. Ya. Ada Rajab, ada Sa'ban, ada Ramadan, sehingga Rasulullah doa 3 Ramadan itu selalu dibaca di saat Rasulullah masuk pada bulan Rajab. Jadi keutamaan bulan Rajab, bulan Sa'ban dibanding dengan bulan yang lainnya. Nah, terusnya, ini di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sa'bana kullah wa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha, yarfa'u a'malul ibadi kullaha fi hadzal syahr. Karena Nabi SAW yasumu Sa'bana kullah. Nabi itu bulan Sa'ban dia puasa keseluruhan. Ya. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan yarfa'ullahu a'mal ibadi kullaha fi hadzal syahr. Allah mengangkat amal-amalnya para hamba semuanya pada bulan ini. Bulan apa? Bulan Sa'ban. Nah, artinya bahwa di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap dalam catatan. Tapi di mana dosa yang sudah diistighfari? Ya. Dosa-dosa yang sudah diistighfari, ditaubati, ya. Dalam catatan tetap ada gitu. Tetap apa? Cuman ya itu nanti, ya,
Kalau sudah istighfari ya diampuni Allah, tapi catatan tetap ada. Itu ada tulisan itu waktu kita berbuat dosa dulu. Ya. Mulai baca istighfar. Nah, ya, arsipnya itu masih ada kan. Nah, tapi yang meninggalkan kewajiban nggak cukup istighfar. Oh, dosa besar. Harus ditinggalkan. Dosa besar. Ya. Jadi kalau yang keras kalau hadis ini man taraka sholata siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Ya, Masya Allah. Tentang subuh itu luar biasa. Luar biasa. Jadi saking hebatnya beberapa hadis itu jelaskan. Ingin Allah bukakan pintu hati kita, sholat subuh berjamaah, rezeki kita mudah, sholat subuh, ilmu kita bermanfaat, sholat subuh, keluarga kita berkah, sholat subuh. Subuh itu terus subuh itu menjadi satu kunci. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wa Qur'an al-fajri. Al-Quran al-fajri. Artinya membaca Al-Quran pada waktu subuh. Waktu subuh. Dan kalau orang baca Al-Quran sebelum subuh itu dengarin. Kalau perlu kamu baca di rumah. Baca di rumah. Pas azan kamu ke masjid. Itu. Lianna Nabi alaihi salatu wasallam kana yasumu kulla Sa'ban. Wa qala alaihi salatu wasallam atadaruna lima sumiya Sa'ban qalu Allah wa rasul a'lam. Rasulullah pernah bersabda begini dengan sahabat. Atadaruna, tahukah kamu, wahai sahabatku, 5 sumiya Sa'ban. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sa'ban? Nah, Rasulullah bertanya sama sahabatnya. Sahabat menjawab, ya Allahu wa Rasul alam. Allah dan Rasul itu lebih tahu. Rasul menjawab, qala li annahu yatasa'abu fi khairan katsir. Rasulullah menjelaskan, sahabatku, kenapa disebut dengan bulan Sa'ban? Li annahu, karena bulan ini yatasa'abu, bercabang-cabanglah pada bulan ini, khairun, kebaikan, katsirun, yang banyak, cabang-cabang kebaikan ya, sehingga disebut dengan Sa'ban. Sa'ban itu artinya bercabang-cabang. Satu hadis menjelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau bersabda, qala alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, atani Jibrilu lailatal nisbi min Sa'ban. Ya. Hadis ini mengatakan atani, datang kepadaku, Rasulullah. Jibril, malaikat Jibril, lailatan min nisbi Sa'ban, pada malam nisbu Sa'ban. Pada malam nisbu Sa'ban. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ketika mendatangi Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban. Jadi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Rasulullah, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabas sama wa birrahmah. Tuftahu fiha abwabus sama wa birrahmah. Kata malaikat Jibril, malam ini wahai Rasulullah, Allah buka pintu langit dan Allah buka pintu-pintu rahmat. Fakum washolli, bangun wahai Rasul dan sholatlah kamu. Ya, dan sholatlah kamu. Warfa' ra'saka, angkat kepala kamu, wayadaika ila sama, maksudnya berdoa. Angkat kepala kamu dan angkat tangan kamu ke langit. Berdoa maksudnya. Ketika dijelaskan oleh malaikat Jibril, fakultu, maka Rasulullah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, mahadzilailah, malam apa ini? Malam apa ini, malaikat Jibril? Malam apa ini? Faqala, maka Jibril menjawab, hadzihi, ini adalah lailatul, malam yuftahu biha salasumi'ati babin minar rahmah. Hari ini, malam ini, kata malaikat Jibril,
Allah buka pintu 300 pintu rahmat Allah. Fayaghfirullah li jami'i man lam yusyrik billahi syai'an illa man kana sakhiran aw kahinan. Fayaghfirullah, maka Allah mengampuni kepada semua orang yang tidak berbuat syirik. Syirik itu ada syirik akbar, ada syirik khafi, syirik jali, ada syirik khafi. Syirik yang nyata itu kan menduakan Tuhan, menyembah selain daripada Allah, menduakan Allah, itu kan jelas itu syirik yang nyata-nyata. Dan syirik itu ya itu jelas mengeluarkan diri orang punya syirik dari agama Allah. Itu syirik yang jelas. Orang berbuat syirik itu keluar dari agama Allah. Yang syirik khafi enggak. Ada syirik khafi, syirik yang samar, yang khafi. Si orang itu tidak dikeluarkan dari Islam, keimanannya. Ya, tidak keluar dari agama Allah. Ya, kalau syirik akbar tadi jelas keluar dari agama. Kalau syirik khafi tadi enggak keluar. Kalau ditaubat, nah ini bagian daripada syirik khafi itu adalah takabur. Orang sombong itu masuk bagian daripada syirik khafi. Sombong, kadang-kadang salah ngomong. Kadang-kadang salah ngomong, kalau kita tahu nggak usah dipakai lagi kata-kata itu. Kata-kata kadang-kadang cuma kalau nggak sampai niat sampai ke dalam juga nggak apa-apa. Ini kadang-kadang kalau nggak ada aku, woi madat. Nah, kadang-kadang salah aku melebihin kata Allah. Ya. Malam itu Allah akan ampuni ya 300 pintu kebaikan rahmat diturunkan oleh Allah, dan Allah mengampuni semua hamba-hambanya yang tidak buat syirik kepada Allah. Kecuali illa man kana sakhiran. Kecuali yang tidak diampuni dosa oleh Allah juga satu, itu adalah sakhiran. Tukang sihir. Hipnotis itu kan sihir. Sihir hipnotis itu sihir ya. Au kahinan, orang yang menebak-nebak nasib orang. Peramal ya. Ya. Setan itu di iblis itu pada zaman Nabi Sulaiman itu ada 2 malaikat yang memang diturunkan di dunia untuk menguji umat Nabi Sulaiman. Ya. Diajari tentang sihir. Jadi udah dikasih tahu kalau itu kamu kerjakan itu musyrik. Nguji imannya kuat nian itu iman itu diajarin kuat nian itu iman. Lah kuat nian itu belum imannya itu tadi. Itu. Malaikat tadi hanya menguji, bukan beneran mengajari dan menguji. Gitu kan. Itu yang dia, yang dia. Aumut minu khamrin, orang yang selalu mabuk, minum arak. Kemudian aumusran ala zina, atau orang yang selalu berbuat zina. Na'udzubillah. Zina itu diawali dari mata. Dari mata turun ke kaki. Kaki bergerak masuk ke hati. Emang berpikiran saja dia ngaku. Berpikiran yang dia melakukan itu namanya maksiatul qalbi. Maksiat hati gitu. Contohnya berpikiran mana? Berpikiran contohnya. Contohnya kan manusia lalu begini aja alkohol nggak boleh fitnah itu fitnah jadi fitnah. Makanya hukum orang perempuan itu kalau sembahyang di masjid itu kalau terjadi fitnah itu memang nggak boleh, haram. Dia mau ke masjid nggak ada cantik yang bisa begitu. Nah, fitnah kah? Jangan jomblo masjid, jangan masjid, jangan terjadi fitnah. Itu enggak. Kalau begitu, ya sebenarnya apapun bentuknya, kalau perempuan itu yang baguskan sholat di rumah. Sholat di rumah. Sebaik-baik sholat di rumah. Itu ya. Au akil riba, atau orang yang memakan riba. Makan riba, insyaallah. Ada satu hadis
dirhamun minar riba asadu minal sab'ina zina. Itu. 1 dirham makanan dari riba itu lebih berat dosa daripada 40 kali berzina. Contoh-contohnya riba tuh Gampang, 1 jadi 2 gitu kan. Jadi ada nanti kita fikih riba ini kita jelaskan aja. Au aqdil walidaini, atau orang yang durhaka, melawan sama orang tua, insyaallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu karomahnya dari sang ibu. Tidak pernah berkhianat dan selalu menjunjung tinggi wasiat ibunya. Syekh Abdul Qadir itu alamah, ulama-ulama itu mengagumi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waliullah Sultanul Auliya. Jadi kampung Al-Jilani itu satu kampung yang kecil, yang belum banyak ulamanya, sehingga Syekh Abdul Qadir itu dititipkan di Baghdad. Kampungnya sudah besar, berangkat membawa satu bekal untuk mondok, sampai 28 tahun mondok Syekh Abdul Qadir ini. Sampai 28 tahun mondok caranya belajar. Berangkat itu udah diwasiati sama ibunya, pokoknya kamu jangan bohong saja, jangan bohong kamu. Ada di buku manaqib kita, jangan bohong kamu. Ditanya siapa saja kamu jangan bohong. Ketika berjalan di tengah jalan ada penyamun, begal, pokoknya dihabisin semua yang nggak mau menyerahkan. Satu roh jadi ya namanya dibegal. Kamu mau duit berapa? Aku mau duit sekian. Tahu di mana barang? Banyak dibuka loh. Dia dikeluarkan ini loh duitnya. Kamu jujur bener. Kenapa kamu itu? Kamu tunjukkan semua. Karena pesan ibu saya nggak boleh bohong. Nah, terus itu tadi. Akhirnya berkat kejujuran daripada Abdul Qadir Jailani, penyamun begal-begalan tertunduk dan nangis, sadar. Ini anak kecil, anak kecil ini jujur benar. Kata ibunya, segitu. Ketika sudah bertahun-tahun dia mondok kan, itu ibunya pernah titip makanan sama titip duit sama orang kampungnya. Kemudian namanya makanan kan, mau ketemu itu bukan basi kan? Daripada basi dimakan. Pas ada satu pertemuan di situ, sang itu nggak punya apa-apa. Jadi kalau orang udah makan dalam ajaran masyirik, orang udah makan, dia tidak lolok makan itu kan, tapi nggak ada dimakan. Terus lama-lama ketahuan sama si orang tadi, orang ini mengenyam mengunyah tapi nggak ada apa yang dikunyah itu. Tanya, kamu dari mana? Anak siapa? Cerita sekali. Nangis tadi. Aku dititipi oleh ibu kamu duit sama itu makanan. Ini duitnya masih utuh, hanya aku minta diikhlaskan, makanan udah aku makan karena terlalu lama basi. Itu saking mulianya ya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan di dalam kitab, percaya nggak percaya, di dalam kitab manaqib kan dijelaskan kan. Jadi ketika ada seorang lagi nguji dia, ketika ada seorang seorang ibu memondokkan anaknya ke tempat Syekh Abdul Qadir Jailani, diuji sama Syekh Abdul Qadir Jailani, diuji, dikasih makan roti kering tadi, Syekh tadi, anak dipondokkan tadi. Satu ketika ibunya tahu kan,
tahu tentang anaknya tadi suruh makan roti kering, sementara Abdul Qadir Jalani kok makanannya makanan daging ayam itu kan. Itu bertanya, Tuan, anak saya, kalau bahasa kitanya kan, Tuan, anak saya kok suruh makan roti kering, Tuan kok makan enak-enak kayak begitu gitu kan, enak-enak kayak begitu. Jadi Abdul Qadir ini mengumpulkan tulang-tulang ayam tadi, dikumpulkan, dihidupkan lagi. Ayam jago tadi dihidupkan lagi, ayam yang dimakan seperti ini. Jadilah apa itu ayam berkokok. Kokoknya bukan apa, kokoknya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Wali. Sama anak kamu pacar ini, aku baru boleh makan lagi. Itu kisahnya di situ. Maka orang-orang dahulu itu terhadap keinginan makan itu bukan nggak kebeli. Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Manap Lirboyo itu menahan makan tempe itu selama 3 tahun. Itu gimana dia itu makan tempe tapi sebenarnya nggak bernafsu. Kalau masih berkeinginan benar makan itu ditahan. Maka begitu dia udah nggak ada keinginan, baru dia makan tempe. Itu mereka bukan nggak kebeli, bukan, tapi coba melawan nafsu ini, dihajar benar gitu kan. Nah, supaya nafsu itu emang di bawah daripada akal. Terus akhir walidaini, kunci keberhasilan manusia adalah 2. Yang pertama takzim ibu, yang kedua takzim bapak. Itu takzim ibu, takzim bapak. Hanya pernah saya ceritakan dalam satu riwayat kan, mohon maaf tapi ini ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak diberi keturunan oleh Allah itu karena satu ketika pernah kurang takzim sama bapaknya. Bapaknya itu artinya karena Nabi Yusuf lah jadi raja kan, jadi perdana menteri. Maka bapaknya datang, nggak langsung disambutnya. Ya bukan mengabaikan sebenarnya, karena sibuk. Nggak langsung didulukan itu kan. Itulah salah satu sebab Nabi Yusuf nggak dikasih keturunan sama Allah. Nah, tidak dikehendaki maksudnya. Gitu ya. Terutama masalah ibu ya, ibu, bapak. Yang ibunya masih, itu keramat hidup. Gus Baha itu tiap pagi kerjanya apa sama istrinya? Udah ngaji, naik motor ke rumah dongnya, takut emak ini, pak nggak bininya, bininya. Terus itu lagi tiap hari itu ada kemampuan. Orang tua itu berapa tahun memanjakan gitu, ya kan? Sekali-kali kita manjakan orang tua kita, ya kan? Loh itu perlu, itu keramat hidup itu membahagiakan. Ya artinya sekali-kali. Sebabnya ini loh, sebab sewaktu-waktu, bukan sewaktu, bahwa ibu itu ingin dimanjakan oleh anak. Bukan berarti ingin manjakan anak kecil, bukan. Sekali-kali ibu itu ingin berjalan sama anak, apalagi anaknya berhasil. Oh, jangan dititipkan orang. Catat kamu pula barangkali catat mobil ini, jangan. Kan dimanjakan. Gimana ibu kita manjakan saat kita masih kecil kan? Insya Allah. Kunci orang tua sebenarnya gampang. Membahagiakan orang tua itu gampang. Anak tua itu. Nyinak kabah rajin ibadah. Lebih dari kamu kasih duit tiap hari kan? Jalan-jalan gaji. Hah? Lebih ya. Jadi kabah ibadah rajin benar. Dikenali orang tua juga atau ada emak kabah begitu. Dia lebih senang daripada kamu ini beli mak. Itu nggak ada fungsinya itu. Nah, terus yang selanjutnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, awin namami, orang-orang yang pengadu domba.
Awin namami pengadu domba. Ini ya Masya Allah. Bahasa kita udah modern apa? Provokator kan? Provokator bahasa sekarang provokator. Gitu. Yang terakhir yang tidak diampuni oleh Allah. Auqati'ur rahimi, orang yang mutus persaudaraan. Terus persyaratannya fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yataraku. Karena yang disebutkan tadi sedak dengan depan kali la yaghfiru lahum, Allah tidak ampuni kepada mereka sehingga mereka bertaubat dan meninggalkan itu. Kalau mereka bertaubat dan meninggalkan itu, Allah ampuni dosanya. Nah ini artinya ketika pada malam nisfu Sa'ban Allah buka 300 pintu rahmat dan Allah ampuni orang yang tidak muslim kecuali orang-orang yang tukang sihir, tukang mengadu menebak nasib, terlalu minum khamar, berbuat zina, makan riba, mengadu melawan orang tua, mengadu domba persaudaraan. Itu semua tidak diampuni oleh Allah hatta yatubu wa yataraku, sehingga dia tobat dan meninggal. Kalau dia tobat dan meninggalkan, Allah tetap ampuni. Nah, setelah dijelaskan oleh malaikat Jibril tentang Lailatul Qadar nisfu Sa'ban itu, fa kharajan Nabi alaihi wasallam, maka Nabi keluar. Kemudian Nabi sholat. Keluarnya ke masjid, Nabi sholat wa baka fi sujudihi. Di dalam sujudnya itu Nabi berdoa dan meneteskan air mata. Nabi dalam sujudnya meneteskan air mata, dan Nabi dalam sujudnya itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa suhdika wa la ukhsi sana'an alaika anta kama sanaita ala nafsik walakal hamdu hatta ta'du. Sujud Rasulullah di saat nisfu Sa'ban. Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon ya perlindungan kepada Engkau ya Allah, min iqabika, dari iqab Engkau, siksa Engkau, wa sukhtika, dan dari murka Engkau, ya. Wala ukhsi, dan tidak bisa menghitung sanaan pujian alaika atas Engkau, anta kama staita, Engkau sebagaimana Engkau memuji kepada diri Engkau, ala nafsika, atas diri Engkau, walakal hamdu, bagi Engkau segala puji, hatta tardo, sehingga Engkau ridho. Itu ucapan Rasulullah SAW di saat Rasulullah sujud pada waktu nisfu Sa'ban. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la ukhsi sana'an 'alaika anta kama aslaita ala nafsik walakal hamdu hatta tardo. Dalam sujudnya Rasulullah Rasulullah menangis dalam sujudnya baca itu. Pada Rasulullah itu tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat dosa Rasulullah. Ya, maksum kan, hanya masih menangis minta ampun dosa-dosanya, dan nggak punya dosa. Rasulullah nggak minta telaga kausar, dikasih oleh Allah. Ya. Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Asbabu turunnya surat itu. Ini Sa'ban. Malam sholawat, malam karena Allah yusalluna 'alan nabi. Yusalluna. Yusalluna itu kan artinya memberikan, membaca sholawat. Kalau Allah membaca sholawat itu dalam artian Allah itu menurunkan rahmat. Kalau malaikat Jibril itu membaca sholawat, itu adalah mohon pengampunan. Kalau Rasulullah
itu membaca salat berarti syafaat. Sholawat itu kalau asal kosakata sholawat itu kan beberapa rahmat. Bahasa kitanya sholawat itu beberapa bermacam-macam rahmat maksudnya. Sholawat itu kan itu kosakatanya. Allah menyuruh sholat, Allah ya namanya yang perintah sholat. Allah enggak sholat kan, yang ada sholat. Tapi Allah memerintahkan membaca sholawat itu kan Allah juga baca sholawat. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah yushollunya membacakan sholawat dalam artian memberikan rahmat itu ala nabi. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Diperintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya bacalah sholawat kalian semua alaihi kepada Nabi wasallimu dan salam kalian semua alaihi salim dengan taslimah dengan salam yang sempurna. Tutup dan doa kepada majelis. Subhanallah walhamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.